saudara-saudara, coba lihat. Ijazahnya mana? Padahal dalam pemeriksaan atau press conference di Mabes Polri, itu apapun juga, mau senjata, mau narko, digelar. Harus digelar. Uang pun digelar. Ya. Ini enggak, ditunjukin foto. Siapa yang tidak boleh dilaporkan? Yaitu tadi, pelapornya dan saksi-saksi. Jadi orang-orang ini sebagai saksi tidak boleh dilaporkan di Polda, karena di sana belum selesai. Kenapa saya katakan belum selesai? Kan dihentikannya gara-gara dikatakan identik itu kan? Iya, betul. Ya kan? Yang isu-isu identik itu. Iya. Ya kan? Untuk apa dikatakan identik? Untuk dihentikan supaya bisa dilaporkan di Polda. Nah ini saya katakan mati dalam kandungan, bukan cacat lagi. Ya. Karena belum selesai peristiwa di sana itu. Kenapa demikian? Digelarkan, dikatakan oleh mereka bahwa memang sudah sesuai ketentuan. Karena kami itu melindungi saksi-saksi yaitu Tifa dan Roy itu dan sebagainya, kami bertanya, ketentuan yang mana? Bahkan ada pelanggaran Perkap di situ. Jadi dihentikannya itu kan karena identik itu kan? Ya, nah, betul. identik itu prosesnya kan laboratorium. Betul. Dalam Perkap nomor 10 tahun 2009 itu jelas dituliskan di situ, ya kan? Jika tentang pemeriksaan tempat perkara, TKP dan barang bukti. Itu ada ketentuan, Bang. Pasal 10-nya jelas, jika ada barang bukti yang ini diperiksa laboratorium, harus ada 2 syarat wajib diikutkan. Wajib ya, bukan sunnah. Itu Perkap sendiri loh ya. Perkap mereka, Kapolri. Kapolri karena polisi jadi Perkap. Kalau menteri, peraturan menteri. Jadi levelnya itu hierarkis perundang-undangan ada. Di situ harus ada syarat teknis maupun formil. Ini harus diketahui oleh masyarakat ini. Bukan peristiwa langsung di sini. Yaitu satu teknis itu harus tahu peristiwa apa. Kalau senjata begini meriksanya, kalau racun begini, itu teknis. Formil, nah dalam pengajuan pemeriksaan ke lab force itu ada syarat-syarat harus dilampiri. Yang asli. Bukan. Sebentar, itu nanti. Iya. Harus dilampiri laporan polisi. Oke. Yang ada nomor laporannya. Ya. Jadi Bang ya. Laporan polisi yang ada nomor. Sedangkan ini belum ada laporan, masih Dumas. Ya, pengaduan masyarakat. Iya. Itu syaratnya harus ada laporan polisi wajib. Kedua, harus ada berita acara saksi. Dan bahkan tersangka di situ. Kan berarti terakhir. Saksinya baik pelapor belum diperiksa secara tuntas. Egy Sujana turun surat waktu itu. Dia mengatakan bahwa dia sakit. Pelapor loh ini. Kenapa harus ngebut gitu loh. Iya. Satu. Kedua. Ketiga, harus dilampiri dengan berita acara penyitaan. Ya. Laporan polisi. Berita acara saksi dan korban. Berita acara penyitaan. Itu baik KUHP baru maupun KUHP lama. Kalau KUHP lama itu pasal 1 ayat 16. Penyitaan itu dalam taraf penyidikan. Bukan penyelidikan maupun Dumas. Jadi penyitaan itu secara ketentuan undang-undang itu dalam taraf penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan persidangan. Nah ini penyelidikan aja belum. Iya. Ini sudah ada pelanggaran. Nah, yang terakhir itu tadi harus otentik. Dokumen pembanding harus otentik, harus diperiksa juga itu. Kalau palsu sama palsu kan identik. Iya. Dasar kemarin itu menghentikan penyidikan karena identik. Bukan asli. Bukan asli. Iya. Identik berarti yang disesuaikan adalah dari foto yang beredar di media sosial itu. Ijazah itu ya, dengan ijazah Jokowi sendiri. Oh, dengan ijazahnya sendiri. Konon kabarnya. Ya, konon ya. Saya katakan ada 3 orang pembanding. Nah kalau palsu, waktu saya filter di ILC sama saya, palsu sama palsu identik nggak? Identik. Nggak bisa jawab dia, ya kan? Iya. Itu dilanggar. Bahkan jika syarat-syarat itu tidak dilaksanakan, maka tidak boleh di laboratorium. Oke. Dan bukti tidak, saya tanyakan ke lawyer memang tidak disita. Kedua, bayangkan Bang, mereka bikin press conference di Mabes waktu itu. Betul. Tapi ijazahnya sudah dikembalikan. Kalau disita sesuai ketentuan, dia nggak boleh dikembalikan dong. Makanya pada saat press conference,
Yang ditunjukkan itu fotokopi. Layar besar itu ya yang di belakang. Dan fotokopi itu berlipat. Coba lihat. Padahal ijazah itu nggak berlipat loh. Oh iya. Fotokopinya berlipat. Saudara-saudara, coba lihat. Ijazahnya mana? Padahal dalam pemeriksaan atau press conference di Mabes Polri, itu apapun juga, mau senjata, mau narko, digelar. Harus digelar. Uang pun digelar. Ya. Ini enggak, ditunjukin foto. Ini problem. Nah, oleh sebab itu kami protes. Kami. Bukannya pengacara waktu itu sempat ditunjukkan ijazahnya? Nggak pernah nggak pernah ya? menunjukkan. Tidak sampai, itu yang gelar perkara di Polda. Yang di Polda ya? Saya bicara di Mabes. Oke. Ashabul nudulnya kan, Iya. di Mabes. Itu dibalikin. Jadi orang-orang yang ditunjukin fotonya. Iya, foto yang belakang. Kenapa kok nggak aslinya ditunjukkan? Takut diraba, takut dilihat sama wartawan-wartawan. Nah, ketahuan nih. Kan begitu. Diduga seperti itu. Karena begitu, kami tidak puas. Karena apa? Karena klien kami dilaporkan. Padahal mereka sebagai saksi. Yang mana harus dilindungi oleh Undang-Undang PSK tadi. Iya. Saya kirim surat resmi ke Propam. Bahkan saya berdiskusi dengan beberapa perwira. Anda bilang sesuai dengan ketentuan mana? Bahkan ada pelanggaran Paskap. Iya. Mohon dijawab surat saya. Biasanya kalau emang sudah ketentuan, Propam akan jawab, oh memang sudah ini. Akhirnya Propam bingung juga menjawabnya. Iya. Karena memang ada pelanggaran. Ya. Apa yang terjadi? Dijawablah saya bahwa pengaduan saudara sudah kami limpahkan ke Wasidik untuk diproses. Padahal yang memimpin gelar perkara di situ yang mengatakan tidak terbukti itu Karwasidik yang tanda tangan. Yang saya adukan bukan penyidik, Karwasidik yang menghentikan itu. Saya laporkan. Saya keberatan. Masa yang saya laporkan Karwasidik yang disuruh memproses adalah Wasidik. Saya bilang di surat saya tidak melaporkan penyidik, saya tidak melaporkan penyelidik. Kami lah, bukan saya. Kami melaporkan Karwasidik langsung. Oleh sebab itu, kami keberatan kalau diberikan pada Wasidik. Jeruk makan jeruk dong. Iya. Bolak-balik aja. Akhirnya kami keberatan, saya minta harus yang lebih tinggi. Dikirimlah ke Propam untuk diproses. Saya tanya ke Propam, Irwasum, lebih tinggi kan? Iya. Dikirim ke Irwasum. Irwasum kami suratin. Gimana ini? Dijawab lagi kami. Bahwa dia bilang, pengaduan saudara masih kami tanyakan ke Bareskrim. Dan akan diberitahu setelah kami dapat jawaban. Apa kesimpulannya? Kesimpulannya, penghentian penyelidikan itu dianulir dengan surat itu. Masih diproses kok. Iya. Nah, oleh sebab itu, saya katakan, laporan di Polda batal demi hukum. Seharusnya. Tapi kan kemudian masih terus berlanjut, sehingga klien abang lah kan itulah, banyak yang dilanggar, Mas. Iya. Apa yang nggak dilanggar? P19 aja berapa coba? Iya. 1 tahun. Itu wajib 4 lapor bulan. ya? Bukan, P19 yang waktu itu ya? Itu ditolak oleh yang ditolak iya. kejaksaan ya? Bahkan begitu kita lihat di surat yang penetapan terakhir itu, P19 itu ternyata 30 April udah keluar P21. Oh iya. Tahap 1. Ini juga satu proses yang agak, biasanya P21, 1 minggu kemudian P21 tahap 2 dan kami juga ahli hukum. Kami ini bukannya orang yang tidak paham hukum. Bukan mereka aja yang paham hukum kan. Makanya kami challenge mereka itu. Kami kejar terus. Udah ada lagi pelanggaran restoratif justice. Ya. Iya. Kenapa pelanggaran? Restoratif justice ini ada mekanismenya. Jadi siapapun juga yang mengajukan restoratif justice itu, satu harus mengajukan, kemudian dipertemukan. Artinya didamaikan. Saling memaafkan lah, Iya. dimaafkan. Dan itu harus tertulis.
Bukan cuma statement ya. Terus sesuatu di dalam mekanisme itu, jadi kalau pengerusakan harus kembalikan, memperbaiki. Kalau sakit harus biaya rumah sakit. Biaya rumah sakit. Itu aja. Kalau itu oke, tanda tangan. Ada tahap berikutnya. Sebelum SP3. Kan ada tek-tek. Yaitu yang pasal 79 KUHP yang baru ayat 4, ada pencabutan laporan sebelum di SP3. Kan nggak lucu dihentikan, perintah loh ini, masa masih gantung laporannya. Betul. Laporannya belum dicabut. Harus dicabut. Nah, ini menariknya, laporan itu 8 orang di situ yang dilaporkan itu satu laporan dengan satu nomor. Nggak satu-satu. Jadi laporan yang dibuat oleh Jokowi itu satu laporan dengan satu nomor laporan. Kalau itu dicabut laporan itu, semuanya harus tercabut dong. Harus tercabut.